Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fajriyah. Saya dari kelas 11E, yaitu ingin menjelaskan materi ekonomi yang berjudul akuntansi. Di sini saya akan membahas yaitu pengertian dari akuntansi, rumusnya, dan contoh soalnya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian persamaan dasar akuntansi yaitu adalah suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal. Hal tersebut merujuk pada prinsip umum akuntansi, yaitu adanya keseimbangan antar isi pemasukan dengan pengeluaran. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi harus menunjukkan adanya keseimbangan antara harta yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban. Keseimbangan angka antara keduanya harus dianalisis dengan persamaan dasar akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi persamaan dasar akuntansi yaitu adalah untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga dapat digunakan untuk minimalisir penyalahgunaan dana perusahaan sehingga pengeluaran dan pemasukan bisa dicatat dengan baik. Yang ketiga yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Berikut beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu dasar pencatatan transaksi, dan yang kedua yaitu alat analisis keuangan. Yang pertama yaitu dasar pencatatan transaksi. Berikut beberapa persamaan dasar akuntansi dapat menjaga agar catatan keuangan selalu seimbang. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, persamaan ini akan segera menunjukkan tidak seimbang sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki. Yang nomor 2 yaitu informasi yang diperoleh dari persamaan dasar akuntansi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis yang bisa diambil keputusan investasi. Terus selanjutnya yaitu penerapan persamaan dasar akuntansi. Penerapan persamaan dasar akuntansi sangat penting dalam menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Penerapannya meliputi beberapa langkah, yaitu pertama transaksi, mengklasifikasikan transaksi, dan penyusun laporan keuangan. Berikut penjelasan masing-masing langkah. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik itu pembelian, penjualan, atau penerimaan pembayaran atau pengeluaran harus dicatat dalam jurnal. Contohnya, jika perusahaan pembelian peralatan secara tunai, maka transaksi ini dicatat sebagai penambahan aset dan pengurangan kas perusahaan. Yang kedua yaitu pengklasifikasian transaksi. Setelah dicatat dalam jurnal, transaksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang dapat ke buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan akun yang mengklasifikasikan semua transaksi berdasarkan jenisnya, misalnya akun kas, akun piutang, dan utang. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan keuangan. Setelah laporan transaksi tercatat dan diklasifikasikan, kemudian perusahaan penyusun laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan akuntas. Isi tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini saya ingin memberikan contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Yaitu yang pertama di dalam tabel tersebut ada kolom yaitu kolom tanggal. Yang pertama kolom tanggal. Kolom tanggal ini menunjukkan tanggal terjadinya suatu transaksi. Dengan mencatat tanggal, kita dapat melacak urutan kejadian dan menganalisis perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Biasanya, kolom tanggal berisi format tanggal, bulan, tahun, atau tanggal tahun atau lainnya. Yang nomor 2 yaitu kolom aset. Kolom ini mencatat semua jenis aset yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, peralatan, dan sebagainya. Setiap transaksi yang mempengaruhi aset akan dicatat pada kolom ini, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Yang ketiga yaitu kolom hutang. Kolom ini mencatat semua kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain seperti utang usaha, utang bank, dan sebagainya, atau yang disebut dengan laba rugi. Setiap transaksi yang memengaruhi hutang juga akan dicatat pada kolom ini. Yang nomor 4 yaitu kolom keterangan. Kolom ini berisi penjelasan singkat mengenai setiap transaksi yang terjadi. Keterangan ini sangat penting untuk